Hai semua, kali ini kita akan membahas tentang teori kelekatan atau biasa disebut attachment theory. Bayangkan, kamu adalah seekor anak anjing kecil yang baru lahir. Siapa yang paling kamu cari saat merasa takut atau lapar? Jawabannya mungkin akan mengejutkanmu. Mari kita cari tahu mengapa kita begitu dekat dengan orang-orang tertentu. Tapi sebelumnya mari kita kenalan dengan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Marwah Daud Kanoto dengan NIM 21320161. Selanjutnya ada Erlinda Husnul dengan NIM 21320162. Dan yang terakhir ada Cevira Salma dengan NIM 21320164. Apa sih teori kelekatan itu? Kelekatan atau attachment merupakan istilah yang pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog dari Inggris bernama John Bowlby. Kelekatan merupakan tingkah laku yang khusus pada manusia, yaitu kecenderungan dan keinginan seseorang untuk mencari kedekatan dengan orang lain dan mencari kepuasan dalam hubungan dengan orang tersebut. Sedangkan pendapat dari Mary Ainsworth, kelekatan merupakan ikatan emosional yang dibentuk seorang individu yang bersifat spesifik, mengingat mereka dalam suatu kedekatan yang bersifat kekal sepanjang waktu. Kelekatan merupakan suatu hubungan yang didukung oleh tingkah laku lekat atau attachment behavior yang dirancang untuk memelihara hubungan tersebut. Lalu ada fase kelekatan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Cheng Cheng di tahun 2015 menggunakan perspektif Bowlby. Fase kelekatan terdiri dari 5 fase. Fase pertama dari umur 0 sampai 3 bulan, di mana anak belum mampu membedakan individu secara spesifik dan anak memberikan respon yang sama kepada semua orang dengan tujuan sebagai dorongan untuk berinteraksi. Selanjutnya fase kedua dimulai dari usia 3 sampai 6 bulan, di mana anak mulai bisa mengenali wajah orang terdekatnya serta anak mulai memberikan respon hanya kepada orang yang dikenal sedangkan kepada orang asing akan cenderung diam. Pada fase ketiga dimulai dari umur 6 bulan sampai 3 tahun. Pada 6 bulan terlihat kelekatan antara anak dengan ibu ataupun orang terdekat semakin kuat. Anak akan menunjukkan rasa khawatir jika berpisah dengan orang-orang terdekatnya. Serta anak akan merasa gembira saat bersama pengasuh ataupun ibunya. Lalu di usia anak 7 bulan, anak mulai merasa takut pada orang asing, serta di usia 8 bulan, ketika mulai merangkak, anak akan mengikuti ibunya kemanapun ibunya berjalan. Sedangkan di fase keempat, dimulai dari usia 3 tahun hingga akhir masa kanak-kanak. Di fase ini, anak sudah dapat berinteraksi sosial dan bermain dengan teman sebayanya. Lalu, kelekatan dan ikatan emosi anak dengan orang tua masih tetap kuat. Namun perbedaannya, anak mulai memahami bahwa ketika orang tuanya pergi sementara, mereka akan kembali lagi. Dan yang terakhir ada fase kelekatan anak usia tengah. Di fase ini, anak-anak mulai menjalin hubungan dengan teman sebaya, guru, anggota keluarga, dan orang-orang di sekitarnya. Anak-anak mulai memahami bagaimana persahabatan dapat terbentuk, serta anak sudah dapat menumbuhkan rasa empati dan kerjasama. Selain itu, anak-anak juga belajar dari berbagai pengalaman, seperti menyelesaikan konflik, mencari jati diri, dan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Menurut Bowlby, attachment style terdiri dari 3 jenis. Pertama, ada secure attachment atau pola aman, di mana pola ini dibentuk dari interaksi orang tua dan anak, dikarenakan anak akan merasa nyaman, aman, dan percaya kepada orang tuanya. Hal tersebut dikarenakan orang tua mampu memberikan stimulasi, kasih sayang, dan respon yang sesuai dengan kebutuhan anak. Seperti anak jatuh dari kursi. Orang tuanya akan memeluk, menenangkan, dan memastikan anak tidak terluka. Anak jadi percaya bahwa orang tuanya akan menolongnya. Selanjutnya ada resistant attachment atau pola melawan atau ambivalen. Terbentuk ketika terdapat ketidakkonsistenan dalam interaksi antara anak dan orang tuanya.
sehingga anak kehilangan rasa aman dan kepercayaan untuk bergantung pada orang tuanya. Misalnya, ada kalanya orang tua bersikap terlalu protektif, namun ada waktunya pula mereka tidak peduli dengan kebutuhan dasar anaknya. Akibatnya, anak cenderung bersikap ambivalen, yaitu ingin bermanja namun juga ingin melawan orang tuanya. Dan yang terakhir ada avoidant attachment atau pola menghindar, terjadi ketika orang tua kurang merespon atau bahkan menghindari kebutuhan dasar anaknya. Akibatnya, anak belajar untuk tidak bergantung dan menghindari orang tuanya. Seperti anak merasa sedih tapi enggan mengungkapkannya karena takut ditolak oleh orang tuanya. Gimana sih penerapan attachment dalam kehidupan sehari-hari? Dalam penerapan kehidupan sehari-hari, anak dengan secure attachment saat berada di rumah merasa nyaman ketika terbuka mengenai perasaan yang dimilikinya kepada orang tuanya. Sehingga anak akan memiliki hubungan yang positif dengan anggota keluarga yang lain. Seperti anak akan merasa nyaman dalam meminta bantuan ketika mereka dalam keadaan sulit, serta anak dapat mengatur emosi mereka dengan baik. Sedangkan ketika anak berada di lingkungan sekolah, anak akan lebih percaya diri, dapat beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman sebayanya. Selain itu, anak-anak juga senang mencoba hal yang baru karena mereka memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik. Demikian penjelasan dari teori attachment yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.